Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Valenia Amanda Rizwa, Saya Nabila Syarani. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem yang udah kami buat dengan judul Sistem Pengelolaan Data Penggunaan Fasilitas Olahraga Berbasis Oracle Apex. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Oracle Apex. Oracle Apex atau Oracle Application Express adalah platform aplikasi low code yang memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi web dan seluler. Oracle Apex merupakan fitur Oracle database yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, baik di cloud maupun di tempat. Oracle Apex memiliki beberapa keunggulan, di antaranya aman dan terukur, dapat digunakan di mana saja, memiliki fitur kelas dunia, dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang berinteraksi dengan database, tidak memerlukan keahlian khusus dalam berbagai teknologi. Nah, di dalam Oracle Apex itu ada App Builder yang berfungsi untuk membuat ataupun melihat maupun mengimport aplikasi berbasis Apex. Nah, di sini ada SQL Workshop yang berfungsi untuk membuat table dan komponen-komponennya dan juga untuk melihat struktur tabel. Di dalam SQL Workshop ini ada objek browser yang digunakan untuk melihat objek-objek yang ada di database eh, seperti prosedur, indeks, sequence, trigger, maupun function, serta view ataupun tabel-tabelnya. Lalu di dalam ini juga, di dalam SQL Workshop juga ada SQL Comments. Di dalam SQL Comments ini kita bisa menulis query kita sendiri. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tampilan web yang sudah kami buat. Nah, pada bagian ini kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, kita masukkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Nah, di sini kami menggunakan username dan password yang sama dengan akun Oracle Apex-nya. Nah, ini merupakan halaman awalnya. Pada halaman home ini terdapat gambar, gambar salah satu fasilitasnya, lalu terdapat beberapa fitur yaitu dashboard pengguna, fasilitas, reservasi, dan feedback. Nah, di dalam dashboard kita dapat melihat jadwal reservasi. Ini merupakan kalender yang terisi tanggal-tanggal apakah tanggal tersebut sudah direservasi atau belum. Nah, di bawahnya itu ada jumlah sebaran reservasi. Ada berapa jumlah yang reservasi pada tanggal itu. Selanjutnya ada pengguna. Di dalam pengguna ini ada pengguna ID, nama pengguna, nomor telepon, dan status keanggotaan. Untuk bisa melakukan reservasi, maka kita harus mendaftarkan penggunanya terlebih dahulu. Nah, ini kita buat pengguna baru. Status keanggotaannya itu aktif ataupun non-aktif. Kita create. Maka akan muncul di sini. Untuk mengeditnya, kita tinggal tekan ini, lalu untuk menghapusnya terdapat di sini tombol delete. Selanjutnya itu ada fasilitas. Pada bagian fasilitas ada fasilitas ID, nama fasilitas, kapasitas, dan lokasi. Kita dapat menambahkan fasilitas baru yang dapat digunakan. Kita coba buat fasilitasnya. Saya kapasitasnya 20 orang. Kalau kita create, maka dia akan bertambah. Nah, di sini kami menggunakan ID otomatis. Terus untuk mengeditnya kita tekan di sini dan bisa di-delete di sini. Selanjutnya itu kita masuk ke reservasi. Pada bagian reservasi ini ada reservasi ID, fasilitas pengguna,
tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan status reservasi. Status reservasinya itu ada expired, pending, dan juga confirm. Nah, kita coba buat ID reservasinya. Kita pilih fasilitasnya. Misalnya pilih gym, lalu penggunanya yaitu Bella, tanggalnya bisa buat tanggal hari ini. Oke. Nah, maka akan muncul. Kita juga bisa edit dan delete-nya di sini. Selanjutnya itu ada feedback. Dalam feedback ini kita bisa memberikan rating untuk fasilitas yang setelah kita gunakan dari pengguna tersebut. Nah, ini kita pilih fasilitas apa yang telah kita gunakan, terus kita pilih penggunanya, lalu kapan kita membuat feedbacknya, lalu ini kita beri ratingnya. Di sini ada feedback ID, fasilitas pengguna, tanggal feedback, dan rating. Di sini kita bisa edit dan juga delete-nya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Valenia. Nah, selanjutnya di sini yang pertama kami menggunakan tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna terdapat pengguna ID, nama pengguna, nomor telepon, dan status keanggotaan dengan tipe data varchar 2. Selanjutnya ada tabel fasilitas. Dalam tabel fasilitas terdapat fasilitas ID, nama fasilitas, kapasitas, dan lokasi dengan tipe data varchar 2. Selanjutnya ada reservasi. Di dalam reservasi terdapat reservasi ID, fasilitas ID, pengguna ID, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan status reservasi dengan tipe data varchar 2, kecuali yang tanggal kita menggunakan tipe data date. Di sini terdapat fasilitas ID dan pengguna ID karena merupakan relasinya. Selanjutnya ada tabel feedback. Di dalam tabel feedback itu terdapat feedback ID, fasilitas ID, pengguna ID, tanggal feedback, dan rating. Di sini menggunakan tipe data varchar, untuk tanggal feedback menggunakan date, dan rating menggunakan number. Di sini terdapat fasilitas ID dan pengguna ID karena merupakan relasinya. Selanjutnya ke di query-nya. Nah, ini query yang digunakan untuk membuat tabel fasilitas dengan tadi tipe datanya varchar, terus fasilitas ID sebagai PK. Ini query untuk nge-create tabel pengguna dan pengguna ID sebagai PK. Selanjutnya ada create table untuk reservasi. Reservasi ID-nya merupakan PK-nya. Terus di sini ada FK-nya, yaitu relasinya tadi, fasilitas ID dan pengguna ID. Selanjutnya, create table untuk feedback. Feedback ID sebagai primary key. Dan sini ada FK-nya, ada fasilitas dan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada sequence untuk pengguna. Sequence untuk pengguna ini berguna untuk uh, membuat angka unik atau ID secara otomatis dan dia akan bertambah satu setiap kita menginputkan datanya. Misalnya kita inputkan data pengguna di sini. Nih, 501. Jika kita inputkan sekali lagi,
Nah, maka dia akan bertambah. Nah, selanjutnya untuk trigger itu dibuat dengan nama trg underscore pengguna yang diambil dari tabel pengguna, terus dari eh, ID penggunanya ini itu dimasukkan ke tabel secara otomatis dengan menggunakan sequence yang udah dibuat tadi. Sequence yang udah dibuat tadi, ID-nya itu akan dimasukkan otomatis menggunakan trigger untuk tabel baru si ID-nya. Nah, selanjutnya di sini ada view pengguna. View pengguna dengan nama fw underscore pengguna dari yang di dalamnya ada pengguna ID, nama pengguna, nomor telepon, dan status keanggotaan. Eh, Form pengguna P ini menggunakan nama tabelnya. Maka nanti akan menampilkan si view dari si penggunanya. Selanjutnya di sini ada sequence reservasi. Ini sama dengan sequence yang ada di pengguna tadi. Jika ID-nya kita tambah, maka dia akan menambah satu. Di sini juga sama, di sini ada trigger reservasi dengan nama trg underscore reservasi yang diambil dari tabel reservasi. Maka eh, ID reservasinya akan disinkronkan dengan si sequence yang udah dibuat untuk si reservasi tadi, maka tabelnya akan dibuat secara otomatis. Ini selanjutnya, ini adalah view reservasi dengan nama fw underscore reservasi, yang di dalamnya ada reservasi ID, fasilitas ID, pengguna ID, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan status reservasi, yang diambil dari tabel reservasi. Nah, selanjutnya, di sini ada sequence fasilitas. Sequence fasilitas sama kayak yang tadi, jika ID fasilitasnya ditambahkan, maka dia akan tambah satu. Terus ini sama kayak yang tadi, triggernya dengan nama fasil underscore ID underscore trigger. Jika fasilitas ID-nya dimasukkan, maka akan disinkronkan dengan si fasilitas si sequence yang tadi. Selanjutnya di feedback juga sama, ini ada sequence-nya, yang kalau ditambah ID-nya akan bertambah satu. Selanjutnya masuk ke trigger feedback. Di trigger feedback ini dibuat trigger dengan nama feedback underscore ID underscore trigger yang diambil dari tabel feedback. Lalu feedback ID-nya akan disinkronkan juga dengan si sequence yang udah dibuat tadi. Lalu selanjutnya di sini terdapat status otomatis yang akan masuk ke status reservasi. Pertama, di sini terdapat trigger yang bernama set underscore status underscore reservasi, diambil dari tabel reservasi. Dengan logikanya di sini, jika tanggal yang dipilih lebih kecil dari tanggal saat ini, maka akan menampilkan status reservasi yaitu expired. Lalu di sini, jika tanggal yang dipilih lebih besar atau sama dengan tanggal saat ini, dan juga statusnya itu masih kosong, maka akan menampilkan status pending. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman home. Nah, halaman home di sini terdapat gambar. Nah, untuk memunculkan gambar ini, maka kita harus menyimpannya dulu di dalam directory. Ini ada di sini, terus di dalam static application file. Nah, di sini. Di sini terdapat gambar lapangan yang udah kami masukin. Nah, setelah kita masukkan gambarnya, kita masuk ke page designer-nya. Nah, di dalam page designer ini, kita menggunakan uh, regions yang ini.
yang image. Nah, setelah itu kita masukkan gambarnya dengan tata letak yang sesuai di mana yang kita mau. Lalu kita bisa menambahkan di sini ada HTML code-nya agar gambarnya bisa muncul. Lalu di bawahnya ini kita bisa menambahkan paragraf seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk di halaman dashboard itu terdapat em, kalender yang ada di sini. Nah, kita menggunakan regions yang kalender. Nah, di sini kita akan menampilkan eh, jadwal reservasi. Kayak yang tadi, kalau misalnya dia expire atau dia lagi pending, maka dia akan tampil di sini. Di sini juga kita bisa ngelihat listnya, nih, mana yang udah expire dan mana yang udah pending, dan mana yang masih pending. Di sini jadwalnya. Lalu setelah kita menggunakan regions kalender tadi, kita buat nama nama kalendernya, lalu kita eh, hubungkan dengan tabel mana yang akan kita munculkan di dalam kalender itu. Di sini kita menggunakan tabel reservasi. Nah, selanjutnya di bawah tabel itu kami buat sebaran jumlah reservasi per tahun. Ini jadi di 2025 bulan 1, 2025 bulan 2, 2025 bulan 3. Jadi dia terlihat per bulan gitu. Ini caranya di bawah kalender tadi kami menggunakan regions yang chart ini. Terus kami letak sesuai dengan posisinya. Lalu di sini, di series, kami masukkan SQL query-nya ini untuk menampilkan eh, sebarannya itu per tahun. Jadi, di sini akan muncul per tahun serta bulannya juga. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari segi penyampaian, pengucapan, maupun penjelasan mengenai query ataupun tampilan yang sudah kami buat dari sistem kami. Kami dari kelompok 17 akan mengakhiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.